Indonesia Police Watch hari ini merencanakan melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Herianti binti Akiditio terkait sumbangan bodong 2 triliun. Tadi kami telah datang ke SPKT ingin melaporkan 2 pasal sebetulnya ya. Pasal pertama adalah pasal 263 ayat 1 tentang surat palsu, yaitu biliet giro yang isinya tidak ada dananya itu. Yang kedua adalah pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, yaitu penyebaran kebohongan yang menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Nah, waktu tadi kami melapor, kemudian kami ditemui oleh AKBP Mudarman ya, AKBP Mudarman. AKBP Mudarman ini menyampaikan kepada IPW bahwa pertama, terima kasih IPW memberikan atensi. Kedua, terkait laporan IPW disampaikan bukan tidak dapat diterima, tetapi laporan terhadap Herianti terkait dengan sumbangan 2 triliun yang bohong itu rupanya telah dilakukan penyidikan. Jadi berdasarkan laporan informasi dari Polda Sumsel, di Direktorat Pidana Umum Polda Sumsel telah menaikkan status penyidikan terhadap Herianti dengan pasal 14 ayat 1 menyebarkan berita bohong. Nah, dari diskusi tadi kami tahu bahwa sementara baru pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Nah, kami tadi mengusulkan supaya dikembangkan juga kepada pasal 263 ayat 1 membuat surat palsu. Tadi kemudian disarankan upaya IPW ini disalurkan melalui pengawasan, bidang pengawasan, yaitu Biro Wasidik ya, Karo Wasidik dalam bentuk surat untuk bisa disampaikan kepada pimpinan dalam pengembangan kasus di Sumatera Selatan. Itu yang kita tadi dengar. Oleh karena itu ya, kalau ini sudah naik penyidikan, tentu kita akan mengawal. Mengapa kami melapor ke Bareskrim? Karena kami memiliki satu kesan, Polda Sumsel mengesankan menutupi ya perkara ini. Kemudian yang kedua, kami melihat khawatir adanya benturan kepentingan atau konflik interest. Kenapa konflik interest? Karena yang terkait dengan soal kebohongan sumbangan ini juga adalah Pak Kapolda. Oleh karena itu tadi kami minta supaya perkara ini ditarik ke Bareskrim. Tetapi Bareskrim sampaikan bahwa penyidikan perkara tetap dilakukan oleh Polda Sumsel. Bareskrim menurunkan tim asistensi. Tadi kita sudah terjadi komunikasi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Laporan kepada Wasidik itu pun juga sudah disampaikan ya Pak? Kami tadi kan baru bertemu ya. Jadi kami akan membuat surat resmi kepada Karo Wasidik agar dikenakan pasal 263 ayat 1 juga, tambahan dari pasal 14. Pasal 14 ini menarik ya, penyidik di sana menaikkan status pasal 14. Karena kalau pasal 14 ini menjadi fokus, Pak Kapolda bisa salah satu berpotensi loh untuk sebagai terlapor. Karena beliau sama-sama dengan Herianti menyampaikan berita tersebut. Ya. Jadi ini menarik juga buat saya bahwa Polda Sumsel menyidik perkara 14 ayat 1. Nah, apakah kalau pasal 14 ayat 1 ini kemudian didalami betul akan diarahkan terpenuhi unsurnya atau seperti apa? Karena ini akan potensi mengena kepada Pak Kapolda. Kalau pasal 263 ayat 1 hanya kepada Herianti.
Ya, jadi ini ada dua kondisi nih. Tapi menariklah bahwa sudah dinaikkan status sidik untuk pasal 14 ayat 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Sebenarnya fokusnya di mana sih Bang? Di pasal di pasal 14 atau di 23? Dua-duanya. Iya, kami laporkan dua-duanya ya. Karena kami pikir Polda Sumsel tidak bergerak, kami laporkan dua-duanya di sini. Kalau di sini kan menjadi lebih objektif, ya, karena di sini adalah atasan dari Polda Sumsel. Kalau Polda Sumsel adalah pihak yang terlibat terkait dengan soal kebohongan ini. Tapi kalau dilihat dari sudah dinaikkan ke penyidikan itu, Ya, artinya menurut Polda Sumsel ada peristiwa pidananya, terpenuhi peristiwa penyebaran kebohongan ini, ya. Jadi Pak Kapolda ya bisa terkait kalau emang mau dikembangkan kasus ini ya. Gitu. oke. Oke, terima kasih ya.